di gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan pujian. Amin. Baiknya dengan nyanyian syukur hadirat. Oh amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik. Amin. Nugrahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Oh Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan pujian. Oh amin. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur hadiratnya musuh. Karena Tuhan baik, oh sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Oh sebab Tuhan Dia baik. Amin. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Oh sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lama. Oh selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Oh, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, bangsa Tuhan dimenangkan. Haleluya. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari saudara, satukan roh kita, roh yang dari Allah. Oh, berikanlah. Amin. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh kami menyembah-Mu, curahkanlah. Mari katakan, satukan roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah oh roh kami. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Oh dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya. Roh
bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Sekali lagi saudara, biar roh tercurah bagi kita saat ini. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, haleluya, kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah roh tercurah bagi kita, dan gereja Tuhan dibangkitkan, dimenangkan. Kitalah gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan kita tumbang karena situasi dan kondisi, tapi roh kita bangkit dan bangkit menuju kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kita. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dilawati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan memberi kita hidup. Mari saudara, sambil kita lakukan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan, ya Tuhan. Ku ikut haleluya. Ku perlu anugerah-Mu, amin. Nyatakan janjiku kembali. Katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Oh haleluya. Menyelamatkanku. Benar Tuhan. Kanku hidup dan pengharapan. Oh Yesus, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, oh Tuhan. Inilah kami. Kami nyatakan Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu. Tetap menyembah-Mu
tak bisa. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Benar Tuhan. Kami rindu hidup bagimu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal di dalam-Mu. Selama kami hidup, kami rindu untuk hidup bagi-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap memandang Engkau, Tuhan. Haleluya. Dunia tak bisa. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dan sekali lagi saudara, dengan iman, dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Dari kasih-Mu. Bapa di dalam surga, menjadi kerinduan kami Tuhan, ketika kami mengenal Engkau Tuhan. Ketika kami tahu Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kami mau untuk tetap melangkah bersama-Mu Tuhan. Namun Bapa di dalam surga, dunia ini tidak menginginkannya Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak terjebak dengan dunia ini Tuhan. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, hanya kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang akan membawa kami Tuhan mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus, mengerti akan kasih-Mu bagi kami. Kami ingin tetap tinggal bersama-Mu. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, babatlah hati kami dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau tetap menaungi hati dan kehidupan kami Tuhan Yesus. Agar dunia ini Tuhan tidak akan mengambil kasih-Mu di dalam kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang saat ini akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin percaya pagi hari ini Engkau memakai hamba-Mu dengan heran kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan biar firman-Mu Tuhan Yesus, dan biar kuat kuasa-Mu saja yang bekerja hari-hari ini Tuhan Yesus.
Biar kebenaran-Mu saja yang dinyatakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siapkan hati kami pagi hari ini, Tuhan, untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang mungkin buat sebagian besar orang berat kita jalani. Atau mungkin juga sudah lebih dari berat. Namun firman Tuhan tetap. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai-Mu sampai kesudahan zaman." Dan apabila Yesus menjanjikan hal itu, maka Dia tidak dapat menyangkal atau Dia tidak dapat mengingkari janjinya. Apa yang Dia sudah janjikan, Dia pasti akan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saya mau kita nyanyikan pujian maju-maju saja. Ada banyak hal yang mungkin akan menghambat laju kita. Ada banyak hal yang mungkin akan membuat pikiran kita hilang fokus kita kepada Tuhan. Namun firman Tuhan, kalau kita sudah melangkah, maju terus. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita tinggal percaya dan selalu mengucap syukur. Apapun yang Tuhan luaskan jadi dalam kehidupan kita, percaya saja bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Walaupun pikiran manusia kita rasanya berat, karena memang kita nggak sanggup untuk berpikir secara dengan pikiran Tuhan, karena kita nggak sanggup. Oleh sebab itu percaya saja, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Haleluya. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Sekali lagi, haleluya. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan atau diberi judul rahasia berkat. Mari kita buka ayat pokok kita, Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Tadi ada satu pujian yang berkata, roh tercurah dari sorga. Namun di bagian verse-nya bilang, satukanlah roh kami yang ya Tuhan. Kita melihat, kita akan membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, saya akan bacakan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua, tidak ada satu manusia pun yang mengaku percaya kepada Tuhan yang tidak senang dengan berkat. Namun kalau saya baca, saya cari-cari apa sih berkat, karena selama ini kalau orang berkata berkat, di pikiran saya tuh langsung uang. Padahal kalau menurut ini menurut KBBI ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4, cuma yang saya ambil hanya 3 saja. Yang pertama itu karunia Tuhan yang membawa kebaikan, itulah berkat. Yang kedua, doa restu dan pengaruh baik mendatangkan selamat dan bahagia dari orang yang diberkati. Dan yang ketiga, mendapatkan kebaikan, bermanfaat, dan berkah. Oleh sebab itu mungkin pandangan saya di waktu yang lalu pada saat orang ngomong berkat, lalu kemudian pikiran saya langsung tertuju kepada materi, maka sebenarnya kita sedang mengecilkan arti berkat. Padahal berkat itu, materi itu hanya sebagian dari sekian banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan. Apa yang membawa kebaikan? Buat anak-anak yang sekolah, dia tesnya dapat nilai yang baik, dia lulus dengan nilai yang baik. Buat yang kerja, dia dapat penghargaan yang baik, akibatnya dia diberi tambahan gaji yang lebih baik. Buat yang berusaha, dia dapat pelanggan yang baik, usahanya maju, dikenal, terkenal dengan kualitas yang baik. Buat kita yang melayani pekerjaan Tuhan, kita dapat penghargaan, terutama dari Tuhan. Karena penghargaan dari manusia itu akan membuat kita jatuh. Oleh sebab itu, buat kita pelayan-pelayan Tuhan, pandang kepada Yesus. Karena tujuan kita melayani Tuhan, jadi yang kita tunggu bukan penghargaan dari manusia, tetapi penghargaan dari Tuhan. Jangan sampai nanti Matius 7 berlaku dalam kehidupan kita. Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Aku sudah mengusir setan dalam namamu. Mengadakan mujizat. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Oleh sebab itu jangan kecilkan berkat hanya dari sisi materi. Karena berkat Tuhan banyak hal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, apa saja berkat itu? Kita buka dalam Ulangan 28 ayat yang selalu diambil untuk kita menerima berkat Tuhan atau janji berkat yang diberikan kepada bangsa Israel. Namun saya hanya baca di ayat 1 sampai yang ke-14, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca di rumah. Namun yang saya ambil hanya di ayat yang kedua saja yang saya mau bacakan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terjemahan lain katakan, jika engkau taat akan segala perintah Tuhan. Jadi di terjemahan baru kita disebutkan mendengar suara Tuhan, bukan cuma sekedar mendengar. Karena kalau kita mendengar, nah kalau bahasa Indonesia dan Inggris kan mungkin beda ya. Kalau di Inggris mendengar tuh to hear. Kalau mendengar dengan menyimak dengan baik, to listen. Mendengar, mengerti, melakukan. Tapi kalau cuma sekedar mendengar ya mendengar,
Saudara bisa mendengar saya, tapi mungkin tidak memasukkannya ke dalam hati. Kita hanya mendengar. Namun mendengar yang disebut atau yang ditulis dalam Ulangan 28 adalah mendengar dan melakukan. Taat itu kan mendengar dan melakukan. Saudara boleh baca sendiri apa berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita apabila kita taat akan perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan, mendengar, mengerti, melakukan. Yang kedua, jadi berkat yang pertama adalah berkat taat kepada suara Tuhan atau kepada firman Tuhan. Yang kedua, di dalam kata berkat itu terkandung arti kebahagiaan dan kesejahteraan. Kita buka dalam Matius. Matius, kalau saya sebutkan pasti saudara sudah tahu. Matius 5. Di situ ada ucapan bahagia. Judul perikopnya ucapan bahagia. Karena memang berkat Tuhan itu ada hubungannya dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Berkat Tuhan. Kalau kita lihat sebagian, kayaknya secara daging susah gitu ya. Berbahagialah orang yang miskin. Nggak ada orang yang mau miskin. Coba ada yang mau miskin di dunia ini? Angkat tangan. Nggak ada kan? Kita semua mau kaya. Karena memang firman Tuhan menjanjikan kita kekayaan. Namun seringkali kita selalu mengkonotasikan kekayaan, berkat itu dari sisi materi saja. Berbahagialah orang yang berduka cita. Siapa yang mau berduka cita terus dalam hidupnya? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Itulah inti dari pengajaran Yesus kepada kita. Kasih. Itulah berkat Tuhan bagi kita. Jadi berkat yang pertama mendengar atau taat kepada suara Tuhan. Berkat yang kedua, berkat kebahagiaan dan kesejahteraan. Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Baca dan renungkan firman Tuhan ini. Dan yang ketiga, kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ayat 1 sampai 26, namun saya baca ayat 9 dan sampai 11 saja. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Berkat yang ketiga adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Yohanes 17, doa Yesus untuk murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dia tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya sendirian. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Bapa, peliharalah mereka. Itulah sebabnya Yesus menjanjikan penghibur. Pada saat dia nantinya terangkat ke sorga, mereka tidak akan sendirian. Mereka tidak akan menjadi yatim piatu. Tetapi mereka akan diberikan kuasa. Mereka akan diberikan penghibur, penolong. Dengan penghibur itu, dengan Roh Kudus yang diberikan itu, mereka akan berani. Mereka akan menjadi mempunyai kuasa. Apa yang Yesus lakukan, mereka dapat lakukan. Bahkan lebih lagi, itulah perkataan Yesus. Kalau mereka menerima Roh penolong itu, mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan mereka. Itu pun juga yang menjadi janji kepada kita. Apabila Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan pelihara kita. Melewati segala macam peristiwa yang mungkin kalau secara daging sulit. Banyak hal yang mungkin akan, ya banyak hal lah ya. Sekarang ini mungkin hal-hal yang datang dalam kehidupan kita bisa menggoyahkan iman kita. Aduh Tuhan, Engkau masih ada gak sih? Berapa lama lagi saya harus berdoa? Setiap hari saya doakan doa ini kepadamu. Namun pertolonganmu atau jawaban doamu belum nyata dalam kehidupan saya. Berapa banyak yang kita yang berdoa seperti itu? Berkat pemeliharaan Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga supaya pada saat dia kembali ke sorga, Bapanya memelihara murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya dapat selamat, dapat menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka sebelum Yesus berangkat ke sorga. Nah, kepada siapa berkat itu diberikan? Tadi di doa Yesus jelas. Aku berdoa untuk mereka, untuk murid-murid. Bukan untuk dunia aku berdoa. Spesifik, saudara. Tuhan mendoakan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mendoakan kita, murid-muridnya. Murid-murid berarti berhubungan dengan berkat yang pertama tadi. Berkat taat itu. Yohanes 17 tadi. Jadi berkat itu datang kepada murid-murid atau orang yang mendengar, melakukan. Yang kedua, kepada siapa berkat itu diberikan? Mazmur, kembali ke Mazmur tadi, ke ayat pokok kita, Mazmur 133 ayat yang ke 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara. Terjemahan lama kalau saya nggak salah. Atau bahasa Indonesia masa kini. Saudara bersaudara. Kalau terjemahan lain atau bahasa lain diterjemahkan sebagai saudara seiman,
Saudara, bahkan ada yang salah satu terjemahan artinya saudara kandung gitu ya, brother atau brethren, jadi satu kandungan. Umat Allah, berkat diberikan kepada saudara bersaudara. Seringkali kita nyanyikan pujian, dalam Yesus kita bersaudara, saudara. Kita bersaudara. Kita berasal dari Adam. Saya nggak tahu kalau ada yang merasa keturunan monyet. Saya bukan keturunan monyet. Saya berasal dari Allah. Saya bukan hasil evolusi. Tanamkan itu terus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hasil evolusi. Oleh sebab itu, kita adalah saudara. Walaupun kulit kita berbeda-beda, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang rada hitam, kita bersaudara. Kalau bahasa Jawa bilang, torang semua bersaudara. Gitu ya, bahasa Jawa itu ya. Torang semua bersaudara. Saudara di dalam Tuhan. Saudara di dalam Tuhan akan menerima berkat apabila, satu lagi sebelum masuk, kepada siapa berkat itu diberikan? Kepada keluarga. Allah yang merancangkan keluarga pada saat Dia menciptakan Hawa untuk menjadi penolongnya Adam. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati keluarga. Efesus 2 ayat 19 berkata bahwa, kita baca saja ya, karena hanya singkat saja sebenarnya ayatnya. Efesus 2 ayat 19 saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Tadi disebutkan kita adalah umat Allah, kita saudara bersaudara. Efesus 2 ayat 19, kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Saya percaya kalau kita merasa satu keluarga, maka ayat atau Mazmur 133 ayat 1 itu harus kita lakukan. Kita dengar dan lakukan firman Tuhan. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara bersaudara, apabila warga atau anggota keluarga Allah diam bersama dengan rukun. Atau terjemahan lain katakan, hidup bersama dalam kesatuan. Apabila umat Allah hidup bersama dalam kesatuan, tubuh kita atau kehidupan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh jasmani kita ada kepala, badan, kaki, tangan. Kira-kira kalau otak kita sudah memerintahkan sesuatu, misalnya pegang buku, segala perintah yang diteruskan kepada tangan ini mendengar dan melakukan. Itulah tubuh yang sebenarnya. Jadi kalau pikiran atau kalau pikiran dan perbuatan berbeda, kira-kira apa?
Kira-kira mungkin yang ada di Jakarta Barat sana mungkin ya. Antara pikiran dan perbuatan itu berbeda. Kalau kita keluarga Allah, kalau kita umat Allah, kalau kita saudara bersaudara, pikiran dan perbuatan harus senada. Diam bersama dengan rukun, diam bersama dalam kesatuan. Dan berkat selanjutnya, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat-berkat berkat mendengar atau taat kepada firman Tuhan, berkat kebahagiaan dan kesejahteraan, berkat pemeliharaan Tuhan, itu kita terima selama kita hidup di dunia. Namun kehidupan untuk selama-lamanya adalah berkat yang Tuhan janjikan apabila kita melakukan ketiga hal tadi. Apabila kita melakukan perintah Allah, kita menerima kebahagiaan dan kesejahteraan, pemeliharaan Tuhan. Apabila kita tetap setia menjaga kehidupan kita dengan rukun, dengan satu kesatuan, dengan persatuan, maka Tuhan di ayat pokok kita di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion atau bukit-bukit Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat bukan cuma dicurahkan, tetapi diperintahkan, pergi, datang kepada anakku ini karena dia taat kepada firman Tuhan, mendengar dan melakukan. Filipi 2 ayat yang kedua dan yang ketiga. Filipi 2 ayat 2 dan 3, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri untuk puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hidup dalam persatuan adalah hidup sehati sepikir, sepaham, sependirian akan firman Tuhan. Satu kasih, mengasihi Tuhan. Semua yang kita lakukan demi mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan mengasihi sesama. Nggak mungkin kita berkata, saya mengasihi Tuhan, lalu kemudian kita membenci sesama. Satu jiwa atau sehati yang dalam. Satu roh, sejiwa atau satu roh. Dengan bahasa, istilahnya kalau dengan bahasa kedipan aja udah tahu, oh ya. Atau dengan bahasa, dengan melihat aja, dengan melihat matanya, oh udah tahu. Sejiwa, tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, sudah tahu. Dan satu tujuan kita ke sorga yang kekal. Yohanes 17 tadi, di ayatnya yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau yang ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Persatuan adalah supaya
kita menjadi satu. Jemaat Tuhan, kita keluarga, kita saudara bersaudara, kita umat Allah menjadi satu. Menjadi satu dengan siapa? Dengan Kristus. Karena jika Kristus dan Bapa adalah satu, dan kita adalah satu dengan Kristus, maka kita dan Allah adalah satu. Karena penciptaan itu kita diberikan Roh Allah, lalu kemudian kita hidup. Bukan kita difirmankan untuk menjadi makhluk hidup dalam penciptaan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, rahasia berkat adalah kita hidup dengan rukun, dengan kesatuan, dengan persatuan. Kalau kita mau hidup kita diberkati, pikiran, perasaan, kehendak kita menjadi satu. Tertuju kepada Tuhan, satukan seluruh kehidupan kita sehingga apa yang kita lakukan seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita mau keluarga kita diberkati, persatuan, hidup bersama dengan rukun. Suami istri, orang tua anak, anak ke orang tua. Kalau kita, persekutuan kita mau diberkati, diam bersama dengan rukun, hidup berdamai dengan semua anggota. Gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala, jemaat dengan pelayan. Di antara sesama kita harus diam dengan rukun. Harus hidup dalam persatuan. Kalau kita mau kota kita diberkati, hanya satu resepnya. Hidup dalam persatuan. Kalau negara ini mau diberkati Tuhan, satu saja resepnya. Hidup dalam persatuan. Oleh sebab itu dasar negara kita, sila ketiga, persatuan Indonesia. Karena disitulah inti dari kemajuan bangsa. Itulah inti dari firman Tuhan. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, maka kita harus bersatu. Punya satu tujuan. Bukan artinya kita jadi robot gitu ya. Maksudnya setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi satu tujuan. Untuk kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Maka kita akan melihat berkat Tuhan diperintahkan datang dalam kehidupan kita. Dan berkat yang terbesar, kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Baiklah kita selalu merenungkan kembali apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang yang taat, mendengar dan melakukan. Sehingga kita menerima kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi untuk mendapat semua hal itu, kita harus hidup dengan rukun. Kita harus bersatu. Mari segala hal yang akan membuat persatuan kesatuan kita tercabik-cabik, lupakan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Tuhan, saya serahkan ini kepadamu. Damaikan hatiku. Damai sejahtera sudah diberikan kepada kita. Kalau kita menjadi bagian dalam satu tubuh Kristus, maka satu dengan yang lainnya pasti ada perdamaian. Kata-kata harus sortir gitu ya, harus diayak yang mana yang bisa kita keluarkan. Karena masing-masing orang, kalau yang dari timur mungkin
Beda dengan orang yang dari Jawa Tengah misalnya. Beda dengan yang Sumatera bagian utara, beda. Dengan Kalimantan mungkin beda lagi. Dengan mana-mana kita punya budaya yang berbeda-beda. Cara bicara yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, supaya perkataan kita tidak menyakiti orang. Supaya perbuatan kita tidak menyakiti orang. Dan orang pasti akan melihat, wow, inilah anak Tuhan yang sebenarnya. Saya melihat Tuhan dalam kehidupannya. Kita tidak perlu berkata-kata, kita tidak perlu sekolah Alkitab, atau kita tidak perlu jadi STH, MH, segala macam. Kita lakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Itu akan menjadi saksi bagi banyak orang. Kita akan membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Ada satu pujian yang berkata, sungguh alangkah indahnya. Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak kepala Harun dan kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, berkat Tuhan berlaku atas kita, dan berkat yang terbesar, kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk pemberitaan firman. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa berkat-Mu berlaku untuk kami pribadi, berlaku untuk keluarga kami, berlaku untuk persekutuan kami, gereja-Mu di tempat ini, berlaku untuk kota kami, berlaku untuk negara kami. Apabila kami hidup dalam kesatuan, kami hidup dengan rukun, sesama umat Allah, saudara bersaudara, keluarga, kami hidup dalam kerukunan, maka Engkau akan memerintahkan berkat-berkat tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi Tuhan bagian dalam kehidupan kami, terpancar keluar dengan perbuatan kami, perkataan kami, tindak tanduk dan tingkah laku kami. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, Roh-Mu selalu beserta dengan kami. Roh-Mu selalu memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan orang-orang boleh melihat bagaimana Tuhan Engkau ada terpancar keluar dari dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami juga menjadi berkat buat banyak orang. Banyak orang boleh datang kepadamu, mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah jalan, satu-satunya jalan untuk pergi
ke sorga untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Apabila kami diam, hidup dengan rukun. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kolekte ada di belakang, di kotak di belakang, silahkan diisi bagi yang akan memberikan persembahannya. Dan buat Bapak Ibu yang di rumah, boleh mentransfer ke rekening-rekening yang sudah disampaikan. Dan pengumuman pada hari ini masih ada hari yang ketiga, nanti sekitar jam 10 kalau saya nggak salah, tadi saya udah schedulekan jam 10 pagi ini materi firman Tuhannya akan disampaikan di Facebook group, dan itulah yang nantinya menjadi panduan untuk kita berdoa selama 10 malam. Lakukan hal ini dengan setia. Ya, mungkin hari pertama kita masih belum, lakukan terus dengan setia. Pada saatnya, saya nggak tahu kapan, hari keberapa. Pada saatnya Tuhan pasti akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya atas kita. Apabila kita membuka hati kita, sesuai dengan firman di hari yang pertama, buka hati. Hari yang kedua ya kalau nggak salah ya, dari Ibu Siana. Buka hati kita. Biarkan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan melihat hati-hati kita. Apabila hidup kita berkenan kepada Tuhan, apabila hati kita sudah dibereskan, maka Tuhan pasti akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya bagi kita. Kuasa Roh Kudus harus dialami terus-menerus, karena dalam kehidupan kita ada banyak hal yang pasti akan menggerus iman kita, membuat pikiran kita bercabang. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Roh Kudus terus dibaharui hari demi hari. Kita harus hidup dengan penyangkalan diri, mematikan keinginan-keinginan daging kita, mengangkat, memprioritaskan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka tujuan kita hidup di dunia akan diberkati atau akan diberikan hikmat, kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita juga satukan hati, kerinduan kita karena tadi pagi sebelum ibadah ini dimulai, saya dapat pesan dari Saudari Ola, mohon bantu dalam doa Ibu Kalalo yang beberapa hari tidak tidur, malam ya maksudnya, tidak beristirahat, jadi kurang istirahat karena rasa sakit itu selalu menyerang. Kita tidak tahu apa yang, karena kita tidak bisa lihat bagian dalamnya seperti apa. Mari saya katakan kepada Saudara Ola, saya balas, kita sama-sama berdoa ya Ola, biar Tuhan menjamah segala sakit penyakit. Percaya saja. Tuhan cuma minta percaya saja. Tuhan nggak minta yang lain. Tuhan nggak minta kekayaan kita. Tuhan nggak minta apa yang ada pada kita. Tuhan cuma minta percaya saja bahwa pasti Dia akan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Termasuk juga, mari kita doakan juga untuk Saudari Ola, karena tadi di message-nya kalau saya nggak salah, ingat kurang lebih pesannya adalah pengaruh juga ke
jantungnya dia, karena kan ya dia harus menemani mamanya, otomatis dia juga kurang istirahat kan. Nah, kalau yang sudah punya riwayat penyakit jantung, ya dia harus istirahatnya cukup supaya nggak berpengaruh juga ke jantungnya, kesehatan jantungnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita doakan Ibu Kalalo, Saudari Ola, agar pemulihan kesehatan, jamahan Tuhan nyata dalam kehidupan Ibu Kalalo dan Saudari Ola. Kita bawa juga dalam doa, jangan lupa Ibu Kartika, walaupun juga mungkin di beberapa kali saya ketemu di rumahnya, datang ke rumahnya, memang mereka punya kendala untuk mengikuti ibadah online karena handphone mereka belum support untuk bisa mengikuti ibadah online di Facebook. Ya, masih pakai telepon yang lama gitu ya, belum pakai smartphone. Nah, mari kita doakan juga. Kita bawa terus dalam doa jemaat-jemaat kita, saudara-saudara seiman, anggota-anggota keluarga kita, karena kita adalah anggota keluarga. Kita semua yang ada di sini anggota keluarga, bahkan umat Allah atau umat yang mengaku Kristen di luar sana, itu adalah keluarga kita. Doakan satu dengan yang lain, supaya kita semua sama-sama dikuatkan, sama-sama disehatkan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Oh ya, minggu depan ibadah akan dimulai jam 8 dan minggu depan adalah hari Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara datang. Kalau memang kita beriman, datang ke tempat ini. Kita beribadah bersama. Walaupun mungkin streaming kita tetap akan buka, namun akan lebih baik kalau kita bersekutu dengan saudara seiman. Datang dan mari kita rayakan sama-sama hari kepenuhan atau ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta. Mari silakan. Saudara sekalian, karena saya tergerak ya tadi pas lagi firman Tuhan, saya tergerak untuk menyampaikan ini. Karena mungkin Tante Kalalo juga, karena kan dari hari Rabu kita udah denger ya waktu kita ibadah wanita, Tante Kalalo nggak bisa ikut karena memang udah sakit, mulai nyeri-nyerinya itu mungkin udah dari hari itu atau mungkin dari hari sebelumnya. Saya tergerak nanti setelah kita selesai ibadah, untuk yang sekarang online, kita bisa sama-sama setelah tutup ibadah, kita sama-sama doa online juga, kita hubungin lewat WA call seperti kita format ibadah wanita. Kita mau sama-sama doa ke Kak Ola, kita telepon nanti ke Tante Kalalo pakai video call, kita sama-sama duduk berdoa, karena dengan begitu kita bisa sama-sama lihat Kak Ola juga Tante Kalalo. Jadi nanti untuk yang di ibadah, untuk jemaat yang ada di rumah, kalau memang mau ikut WA call-nya memang nggak akan lama, sediakan waktu mungkin 10-15 menit aja. Kalau ada yang mau ikut, kalau yang udah ada punya acara silahkan nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ikut bisa nanti tulis di komen aja yang sekarang. Kalau mau ikut tinggal bilang ikut, nanti Bapak Gembala yang akan invite di video call. Memang maksimum 8 orang, jadi ya nanti kita atur deh bagaimana caranya supaya semuanya bisa ikut di WA call ini. Kita benar-benar dukung dalam doa karena saya percaya memang pergumulan dari Tante Kalalo dan Kak Ola ini luar biasa dan kita harus sama-sama bersekutu mendukung dalam doa karena kita tahu di dalam doa itu walaupun kita tidak bertemu di situ pasti ada kekuatan luar biasa jamahan Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi Kak Ola, kami mohon waktunya sebentar nanti sesudah doa berkat setelah amin. Nanti face groupnya tetap dimatiin dulu, karena nanti kita akan berdoanya lewat video call seperti format di ibadah wanita.
Jadi yang mau ikut sekali lagi kasih komen di Facebook sekarang ini, ikut, nanti kita tinggal dial pakai WA call-nya. Itu aja pengumuman dari saya. Puji Tuhan. Kita juga berdoa karena beberapa kali pada saat kita datang ke rumah Ibu Kalalo, ya seringkali diceritakan gitu ya, ada serangan-serangan roh dari orang-orang yang memang roh lain maksudnya. Dari orang-orang yang memang sudah tidak senang. Ya iblis memang tidak senang kalau ada anak-anak Tuhan yang berdoa, anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah ini. Kita juga mau bawa di dalam doa jemaat atau saudara-saudara kita yang sakit. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu, bagi Tuhanku. Puji syukur hanya kami kembalikan kepadamu Tuhan, hanya kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hanya ucapan syukur yang kami dapat persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang mempunyai segalanya, Engkau yang menguasai segalanya Tuhan. Kuasamu dahsyat, luar biasa. Tidak dapat Tuhan, ada yang dapat menahan kuasamu apabila Engkau berkehendak. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, atas segala Tuhan pencobaan, ujian yang Kau luaskan jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya yang Kau luaskan jadi untuk kebaikan bagi kehidupan kami Tuhan. Segala sesuatu yang dirancangkan untuk kecelakaan bagi kami, Engkau ubah menjadi kebaikan. Engkau ubah menjadi berkat, berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami khusus berdoa untuk Ibu Kalalo dan Saudari Ola Tuhan. Engkau tahu setiap tantangan, rintangan yang datang menghadang, yang berusaha untuk melemahkan iman percaya mereka kepadamu. Pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersatu hati menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau tahu setiap detil tubuh kami Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segalanya, bahkan yang mustahil sekalipun Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai kehidupan ini Tuhan. Kami hanya mempersembahkan, kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apabila Engkau berkehendak, maka Engkau akan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan bagian-bagian tubuh yang tidak benar dari Ibu Kalalo dan Saudari Ola Tuhan. Apa yang selama ini, beberapa hari ini dirasakan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada roh-roh lain yang menyerang mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus,
mengurapi kami semua. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Berperang ganti kami Tuhan, berperang ganti Ibu Kalalo dan Saudari Ola Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat bagaimana Tuhan kesaksian, pengalaman hidup yang boleh dibagikan kepada kami Tuhan. Bagaimana kami boleh melihat bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Ajar kami untuk selalu tetap memandang Engkau dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas Tuhan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan dan tempat bekerja dari anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati perusahaan tempat mereka bekerja, agar perusahaan ini boleh tetap survive, agar pekerjaan anak-anak-Mu boleh Tuhan berkualitas. Berkati juga Tuhan usaha yang dijalankan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Berikan pelanggan-pelanggan yang banyak Tuhan, sehingga dengan itu Tuhan anak-anak-Mu boleh Tuhan juga tetap berkarya, memberikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggannya, sehingga kembali terus perusahaan ini boleh tetap maju Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pelajar-pelajar yang dalam beberapa hari ke depan akan menjalani ujian kenaikan kelas, Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kepintaran. Berikan Tuhan kemampuan untuk dapat membagi waktu mereka, sehingga mereka dapat Tuhan mempersiapkan diri dengan baik Tuhan. Sambil terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka boleh Tuhan menjalani ujian ini dengan baik. Mereka boleh naik ke kelas yang berikutnya atau lulus dan menuju ke tingkat yang berikutnya. Dan kami percaya apabila hal ini terjadi, Engkau akan menyiapkan segala biaya-biaya yang diperlukan untuk Tuhan mereka melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Orang-orang tua kami yang ada di rumah, berkati terus dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan dalam kehidupan mereka hanya ucapan syukur. Dan mereka boleh menjadi teladan untuk anak-anak dan untuk cucu-cucu mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang sudah menjalankan pelayanan mereka pada pagi hari ini. Saudara Heski dan Saudari Kelly, berkati, balas memberkati pelayanan mereka kepadamu Tuhan. Kau lihat hati-hati mereka Tuhan dalam melayani. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka kerjakan untuk pekerjaan-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mereka akan melihat bagaimana penyertaan-Mu Tuhan, bagaimana pemeliharaan-Mu berlaku atas kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan, khusus untuk Bapak Daniel Tuhan, yang sudah Tuhan membawa kami memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau dengan puji-pujian. Berkati kehidupannya, berarti keluarganya, berkati usahanya, berkati anak-anaknya, berkati istrinya. Tuhan, balas memberkati dengan lipat ganda segala keperluan kebutuhan yang dia perlukan, yang keluarga ini butuhkan. Engkau lihat bagaimana keluarga ini pun juga Tuhan dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat kami yang lain Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Saudara Nus di timur sana Tuhan, yang sedang berkeliling menyebarluaskan berita firman-Mu. Berkati dia juga Tuhan,
agar lewat pelayanannya banyak jiwa juga boleh dimenangkan. Berkati juga saudara Frans, yang walaupun tidak ikut, namun Tuhan dia tetap melayani Engkau dengan apa yang dipercayakan kepadanya, Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga lihat pelayanan mereka, Tuhan. Engkau berkati juga kehidupan mereka. Berkati Tuhan, Bapak Andreas, dari Sharon, dari Ica. Berkati Ibu Gembala, yang sudah Tuhan berperan aktif dalam pekerjaan pelayanan ini. Berkati anak-anak kami, Michael Melody Marquez yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berkat-Mu juga ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang hadir mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Tuhan, dan kita mau menerima berkat. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih, kesayangan dari Tuhan Yesus, penghiburan, pimpinan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, Jemaat GPD Torsina, hari ini, sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.